Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saudara ingat Yesus pernah berkata, "Akulah pokok anggur, kamu cabangnya. Siapa yang tinggal dalamku, maka akan berbuah." Ya, buah pasti menggantung pada rantingnya. Buah hanya menggantung dan menerima asupan makanan dari rantingnya, dan dengan bergantung di ranting, buah itu akan hidup. Terima kasih saudara telah bergabung dalam menikmati hidup setiap hari. Dalam Yohanes 10:10 Yesus berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi kita berdoa agar firman Tuhan yang kita baca tiap hari memberikan sukacita. Hari ini saya akan membahas topik yang saya yakin akan membuat saudara bersemangat. Saya akan membahas tentang kerendahan hati. Mungkin salah satu buah roh yang sedikit lebih sulit untuk dipraktekkan. Tapi juga salah satu buah roh yang terpenting dalam hidup kita. Rendah hati adalah cara melawan kesombongan. Kesombongan tak bisa hilang begitu saja. Tuhan harus memproses kita agar kita rendah hati. Tuhan berkata, "Tunduklah pada Tuhan sehingga pada waktunya Dia akan mengangkatmu." Menurut pengertian saya, kalau kita tak mau rendah hati, Tuhan yang memproses kita. Atau begini, kalau kita mau ditegur secara personal, Tuhan akan terus melakukannya. Tapi kalau kita tak mau menerimanya, Tuhan akan melakukannya di depan umum. Dan itu lebih menyakitkan. Kesombongan adalah akar dosa. Iblis diusir dari surga karena ia menyombongkan dirinya. Iblis berkata, "Kekuasaanku lebih tinggi daripada kekuasaan Tuhan." Tapi kenyataannya tidak. Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan patut ditaati. Kita sebagai ciptaan harus menghormati tahta Allah, maka hidup kita akan berkenan di hadapannya. Bukan berarti masalah tak akan ada, tapi kalau kita menuruti kehendaknya, Tuhan akan selalu beserta kita. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendaknya, hidup kita akan menjadi berantakan. Dalam Amsal dikatakan bahwa kesombongan selalu mengakibatkan kehancuran. Dan dikatakan jika ada perselisihan selalu datang dari kesombongan. Jadi, marilah kita berpikir sejenak tentang perselisihan yang terjadi di hidup kita hari ini. Terlalu banyak perselisihan yang terjadi di dunia ini dan terus bertambah dengan cepat. Semua orang merasa keinginannya harus selalu terpenuhi, kalau tidak mereka akan memberontak. Kita harus berdoa agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan, selalu hidup dalam kehendak Tuhan, menjauhkan yang bukan kehendaknya, dan hidup dalam kasih. Dalam Matius 24 dikatakan bahwa tanda akhir zaman adalah ketika iblis membangun kelompok manusia yang hidup dalam kejahatan. Dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Zaman sekarang, orang sangat mudah tersinggung dan marah, dan sangat banyak perselisihan. Tuhan memberikan kita damai. Dengan kekuatannya, ada damai, ada kekuatan. Tapi tak ada damai tanpa kerendahan hati. Karena perselisihan terjadi karena kesombongan. Kesombongan adalah aku yang terbaik. Kesombongan adalah saya yang benar. Kesombongan adalah saya lebih tahu dari kamu. Tapi kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara tak harus merasa lebih rendah dibanding mereka, tapi kita tak boleh merasa kita lebih baik dibanding mereka. Pikiran itu datang dari kesombongan. Karena kesombongan, kita akan selalu mengkritik orang.
Saya punya 10 ciri-ciri orang rendah hati. Dan saya akan memberikan sebanyak mungkin hari ini, kalau belum selesai saya lanjutkan besok. Jangan mematikan televisi saudara karena saya membahas tentang kerendahan hati. Ini hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Saya beritahu, orang yang sombong pasti mengalami sangat banyak masalah di hidupnya. Hal pertama yang dilakukan orang yang rendah hati adalah meminta pertolongan. Tapi orang sombong pasti melakukan dengan kekuatannya sendiri dan melakukannya dengan cara mereka, karena mereka yakin cara mereka paling benar dan cara orang lain tak akan sebagus cara mereka. Saat kita meminta pertolongan orang lain, dalam hal apapun, kita harus memberi kesempatan untuk mereka bekerja sesuai dengan keinginan hati mereka. Tapi, seorang pemimpin atau atasan, atau siapapun yang berkuasa, bahkan orang tua terhadap anak, kalau saudara selalu memberitahu bagaimana cara melakukan sesuatu karena cara saudara paling benar dan saudara tak memberikan kesempatan untuk mereka bekerja dengan kemampuan mereka sendiri, maka mereka tak akan bisa melakukan apapun untuk saudara. Saudara tahu Daud, penulis Mazmur, merasa dia bisa mengalahkan Goliat, sang raksasa yang ingin menghancurkan pasukan Israel. Dan tak ada yang percaya, termasuk Raja Saul. Akhirnya Saul berkata, "Kamu boleh mencoba, tapi dengan memakai peralatan perangku." Dengan kata lain, lakukan dengan cara Raja Saul. Dan Alkitab berkata Daud gagal mengalahkan Goliat dengan peralatan perang Saul. Dan saudara tahu, tak ada seorang pun bisa melakukan apapun seperti cara saudara. Jadi, pada awal pelayanan ini, semua harus dilakukan menurut cara saya. Saya memilih warna majalah dan juga cover majalah. Saya memberi semua keputusan penting. Sampai akhirnya saya lelah karena saya membebankan semuanya pada saya. Dan saya sadar bahwa saya harus minta pertolongan orang lain. Ya, saya tak bisa mempercayai orang karena saya ingin mereka melakukan semuanya sesuai keinginan saya. Dan saya belajar, kalau saya mau mempercayakan orang, saya harus memberi mereka kekuasaan untuk menyelesaikannya. Saya harus belajar melakukannya, percaya atau tidak. Kadang mereka memberikan hasil lebih bagus dari saya saat saya memberi kesempatan. Kita harus lakukan. Saudara tahu saudara akan menyiksa anak saudara kalau saudara terus menemukan kesalahan saat mereka ingin melakukan sesuatu sendiri. Berikan mereka tanggung jawab dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tentunya sepadan dengan kemampuan mereka. Tuhan tak mau kita jalan sendiri. Tuhan ingin kita mengandalkan Dia. Mengandalkan Dia. Menurut saya lingkungan kita seperti ini. Aku mandiri, aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Tapi Tuhan melarang kita melakukan itu. Mandiri berarti mengatur diri sendiri. Bebas dari perintah. Bebas dari pengawasan. Hidup sendiri. Bukankah itu yang semua orang mau lakukan di dunia ini? Menurut saya iya. Saya dulu begitu. Tak ada yang bisa memerintah saya. Saya ingat saat saya masih diperlakukan buruk oleh ayah saya, dikontrol dan diperbudak. Saya berjanji pada diri sendiri saat saya keluar tak ada yang bisa memerintah saya lagi. Tapi saat saya membangun hubungan dengan Tuhan, saya sadar bahwa itu tak akan berhasil. Karena Tuhan ingin kita untuk bisa tunduk pada perintah. Pertama perintahnya, kemudian perintah orang yang Tuhan tempatkan di hidup kita. Artinya, mandiri, tidak bergantung. Tidak berurusan dengan orang lain. Kadang orang berkata dia tidak bisa bekerja sama. Atau dia sulit untuk berbaur. Apa itu artinya? Artinya mereka tak bisa bekerja dengan orang lain karena cara mereka paling benar. Dan bahkan tak mau mendengar masukan atau ide orang lain. Tapi kata bergantung
memiliki arti, ini akan terdengar aneh, artinya untuk meletakkan. Tapi, saudara ingat Yesus pernah berkata, "Akulah pokok anggur, kamu cabangnya. Siapa yang tinggal dalamku, maka akan berbuah." Ya, buah pasti menggantung pada rantingnya. Buah hanya menggantung dan menerima asupan makanan dari rantingnya, dan dengan bergantung di ranting, buah itu akan hidup. Dan itu yang Tuhan inginkan dari kita. Kita harus berpegang dan berserah pada Tuhan setiap waktu, bergantung penuh pada Tuhan. Artinya kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan bantuan Tuhan dalam segala situasi. Kita perlu bergantung pada Tuhan untuk membantu kita. Seorang yang rendah hati tak akan merebut pujian untuk Tuhan karena perbuatan Tuhan maupun perbuatan orang lain. Yohanes 15 ayat 4 dan 5, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu kalau tidak tinggal di dalam aku. Dengarkan ini, akulah pokok anggur, dan kamulah cabangnya. Tinggallah dalamku, maka kamu akan berbuah. Jauh dari aku, kamu tak dapat melakukan apapun." Saudara tahu, sebelum saya berangkat ke studio pagi ini untuk mengajar, saya berdoa di rumah, "Tuhan, aku butuh bantuanmu. Saya sudah mahir dalam melakukan hal ini. Tapi bukan berarti saya bisa memberikan yang terbaik tanpa bantuan Tuhan, dan kita harus meminta agar Tuhan menolong kita." Meminta pertolongan Tuhan menunjukkan kerendahan hati. "Tuhan, tolong aku, karena tanpamu aku tak bisa melakukan apapun." Dan Rasul Paulus berkata, "Dalamku, dalam tubuhku tidak ada hal baik." Saya berdoa, "Tuhan, aku butuh pertolonganmu agar aku bisa menjadi berkat." Saya beritahu setiap hari sebelum saudara mulai aktivitas, saya ingin saudara berdoa, "Tuhan, aku butuh Engkau, karena tanpamu aku tak bisa apa-apa. Aku butuh hadiratmu sepanjang hari." Tuhan ingin kita untuk selalu mengandalkan Dia. Roma 12 ayat 3, "Jangan memikirkan hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, jangan menganggap dirimu lebih penting dari yang lain." Ayat ini sangat bagus, jadi akan saya ulangi. Jangan memikirkan hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Jangan menganggap dirimu lebih penting dari yang lain. Jadi, jangan saudara merasa lebih rendah dari mereka, tapi juga jangan merasa lebih baik dari mereka. Jangan berpikir bahwa kita paling benar dan semua orang tak bisa melakukan yang benar. Nomor 2, orang yang rendah hati mudah memaafkan, tak mudah tersinggung, dan menunggu Tuhan membela mereka. Saudara tahu, orang sombong berkata, "Aku akan membalas perbuatanmu. Aku akan membuatmu menderita karena perbuatanmu." Tapi orang rendah hati selalu mengampuni karena mereka ingat pengampunan yang Tuhan berikan untuk mereka. Mereka tak mudah tersinggung karena mereka hidup dalam kasih. Dan kasih tak mudah tersinggung. Alkitab berkata kasih itu sabar. Apakah saudara pemarah? Tuhan ingin saudara berubah. Apakah saudara bisa mempercayai yang terbaik untuk orang lain, atau tiap kali mereka menyakiti saudara, saudara pikir itu sengaja? Saudara tahu, saya pernah menyakiti seseorang, tapi saya tak bermaksud menyakiti mereka. Harusnya saya tidak melakukannya, tapi terlanjur. Mungkin saya tidak sadar, atau mungkin menurut saya bercanda, tapi menurut mereka itu bukan candaan. Dan saya sangat bersyukur waktu mereka mengampuni saya dan melihat kelemahan saya. Ya, cara terbaik saya bisa mengampuni adalah dengan mengingat pengampunan yang orang lain berikan. Berlakulah sebagaimana saudara mau diperlakukan. Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang pada yang lain, dan ampunilah sesama jika ada dendam di antaramu, sama seperti Tuhan telah mengampunimu." Jadi saya akan bertanya, saudara marah
pada siapa? Mudah-mudahan saudara jawab tidak ada. Tapi kalau memang ada, Tuhan ingin saudara mengampuni mereka. Saudara bilang kelakuan mereka sudah melewati batas. Tapi saya sudah berbuat yang sangat jahat terhadap Tuhan, tapi Dia tetap mengampuni dan melupakan dosa saya. Tuhan mengampuni dan melupakan dosa kita dan membuang dosa kita sejauh mungkin. Orang yang rendah hati selalu panjang sabar terhadap sesama. Saya akan membacakan ayat dari kitab Galatia. Saudaraku, jikalau ada di antaramu yang berbuat kesalahan atau dosa, kamu sebagai orang percaya, dan tentunya orang percaya berbicara tentang kita semua, ya, inilah yang dimaksud, seseorang yang menuruti kehendak Roh Kudus. Jadi, kalau kita menuruti Roh Kudus, kita akan mudah mengampuni sesama. Kita orang percaya haruslah mengampuni. Kita menyukai bagian itu. Menolongnya, memperbaikinya, dengan rendah hati dan kemauan, mengingatkan diri sendiri kalau sampai tergoda. Oh ya ampun, sangat bagus kan? Dengan kata lain, jika seseorang mengalami kegagalan dalam hidupnya, kesalahan fatal, berdosa, melakukan hal tak benar. Pertama, saudara tidak boleh menyebarkan itu ke semua orang. Kasih melindungi yang bersalah, kasih tidak menjatuhkan orang yang bersalah. Hal lain yang tak boleh kita katakan, aku tak akan melakukan itu. Itu hal terkonyol yang bisa kita katakan karena kita semua punya kelemahan. Dan kalau kita ada dalam situasi mereka, kita tak tahu apa yang akan kita lakukan. Dulu saya bekerja dengan seorang wanita di kantor kami yang suaminya selingkuh. Tapi mereka kembali bersama. Wanita ini mengampuni suaminya. Lalu perempuan lain berkata pada saya, aku tak akan melakukannya. Kalau suamiku selingkuh, kami akan bercerai, aku tak akan kembali padanya. Saudara tahu, beberapa tahun setelahnya suami dia selingkuh. Suami dia yang Kristen selingkuh dengan perempuan di gereja mereka. Saudara tahu, dia melakukan apapun untuk mempertahankan pernikahannya. Dan melebihi apapun, dia mau kembali dengan suaminya. Jadi semua yang dia bilang tak akan dilakukan, sekarang dia lakukan. Dan berapa kali kita selalu berkata, aku tak akan melakukannya. Dan kemudian kita melakukan hal yang kita bilang tak akan kita lakukan. Sabarlah, kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah sesama. Saudara tahu artinya kalau saya sederhanakan kalimat itu? Sabar terhadap sesama. Saya pikir terkadang orang harus sabar menghadapi saya. Dan kalau saudara mau hubungan yang baik dengan sesama, tak ada orang yang sempurna, yang bisa memiliki hubungan yang sempurna, yang tak akan melakukan sesuatu yang membuat perselisihan. Dan kalau saudara ingin hubungan seperti itu, saudara akan merasa kecewa dan kecewa terus-menerus. Tapi ingat, bahwa saudara tidak sempurna, saya juga. Kita harus mengingatnya. Maka, marilah kita ingat perbuatan baik mereka dalam hidup kita, daripada terus mengingat kesalahan mereka dalam hidup kita. Alkitab berkata kita harus siap untuk menerima, membuang, dan menolong mereka yang bersalah pada kita. Wow, itu hal yang sangat sulit. Tapi kita bisa melakukannya kalau kita mengingat bahwa Tuhan, aku membuat kesalahan dan mereka mengampuniku. Bahkan Engkau mengampuniku. Ingatlah waktu di mana Roh Kudus mengikuti kehendak kita dan terus mengingatkan kita untuk kembali ke Tuhan dan bahwa kelakuan kita tidak memuliakan Tuhan. Tapi Roh Kudus tidak menyerah, dia tetap bersama kita. Dan sekarang hidup kita lebih baik karena Roh Kudus. Menerima dan menolong mereka yang berdosa dan bersalah kepada kita.
Dan dengan ini kita akan bisa melakukan hukum Allah, Mesias, yaitu hukum kasih. Dan melengkapi yang kurang dalam ketaatanmu, karena dia yang merasa penting, tidak mau menanggung beban orang lain di hidupnya, tapi dia bukan siapa-siapa menurut orang lain kecuali diri sendiri. Dia telah menipu dan berbohong pada dirinya sendiri. Oh, saya tidak lebih baik dari mereka, juga saudara. Nomor 3, orang rendah hati selalu memberikan kedamaian dalam hidupnya. Hidup mereka sangat damai. Ingat yang kita bahas bahwa perselisihan terjadi karena adanya kesombongan, maka kita harus rendah hati untuk merasakan kedamaian. Katakanlah, saudara sedang berdebat dengan seseorang dan saudara mengatakan hal yang tak seharusnya dikatakan. Maukah saudara meminta maaf terlebih dahulu? Apakah saudara mau mengakhiri perselisihan itu? Atau saudara malah berpikir, dia harus minta maaf duluan karena dia yang salah, saya yang benar. Saudara tahu, suami saya punya kebiasaan untuk tidak meminta maaf duluan. Dan saya yakin banyak dari saudara seperti itu. Kalau saudara perempuan yang menikah dengan pria yang sulit mengerti. Suami saya tak bermaksud melukai saya, tapi kadang dia melakukannya. Dan pada awal pernikahan kami, saya merasa Tuhan menegur saya untuk selalu minta maaf terlebih dahulu. Saya pernah mengatakan ini ke Tuhan, ini bukan giliran saya, giliran Dave yang meminta maaf. Alkitab tak pernah berkata kita boleh mengampuni kalau itu giliran kita. Saya percaya yang minta maaf terlebih dahulu adalah orang yang lebih dewasa. Alasan kenapa Dave tak pernah mau minta maaf adalah karena dia melupakannya dengan cepat, sementara saya selalu memikirkannya walaupun itu adalah hal kecil. Seringkali saya menunggu dia untuk datang dan meminta maaf terhadap sesuatu yang ia lakukan, karena pria dan wanita berbeda. Mungkin saat itu saya sedang merasa emosional dan dia tak menyadarinya. Jadi jangan hanya diam dan menunggu mereka untuk meminta maaf. Lakukanlah, berdamailah dengan cepat dan katakan, dengar, aku tak peduli siapa yang salah, siapa yang benar. Aku hanya mau berdamai, aku minta maaf, maafkan aku, dan biarlah kita berdamai satu sama lain. Saya tak pernah mendapatkan orang lain menolak permintaan maaf saya. Saudara tahu Tuhan ingin kita hidup damai. Filipi 2 ayat 2-5 berkata, karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kami sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Wow. Saudara tahu betapa sulitnya orang untuk berdamai? Tapi Paulus berkata, kau memenuhi sukacitaku. Dan ia mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus. Sukacitaku sempurna karena adanya damai. Saya tak suka. Saya mempunyai 4 anak dewasa, saya tak suka saat mereka bertengkar. Saya punya 12 cucu, saya tak suka saat mereka bertengkar. Saya sedih saat mereka bertengkar. Kami punya kira-kira 450 pekerja di pelayanan ini, saya tak suka ketika mereka berselisih atau departemen lain berselisih dengan yang lain. Saya ingin damai, karena damai mendatangkan kekuatan. Di mana damai mendatangkan hadirat Tuhan, dan saya ingin pelayanan kita kuat. Jadi kita berusaha untuk menjauhkan perselisihan dari Joyce Meyer Ministries. Roma 12 ayat 16-18 berkata, hiduplah dengan damai satu sama lain. Jangan jadi sombong, tapi hiduplah bersama dengan yang lain, dan jangan sombong. Mari pikirkan kehidupan Yesus sebelum kita mengakhiri ini. Dan ya, saya masih punya 7 topik lagi yang akan saya bahas esok hari. Ketika Yesus dituduh, dia tidak melawan. Dia melayani muridnya. Setelah kebangkitannya, setelah kematian dan kebangkitannya, ia memberikan muridnya sarapan.
pergi ke Yerusalem dengan keledai. Menurut saya akan berkendara dengan pasukan. Yesus melakukan hal yang berbeda dari kita. Yang bisa kita pelajari, Yesus berkata, "Lepaskanlah kukmu dan belajarlah dari aku, sebab aku rendah hati."